salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Teluk Bintuni atau yang mewakili, yang saya hormati jajaran pimpinan daerah Kabupaten Teluk Bintuni, serta yang saya hormati seluruh tamu undangan yang hadir di sini. Pada pagi hari ini, Polres Teluk Bintuni akan memperagakan simulasi Sispam Kota dalam rangka menghadapi Pilkada 2024 di Kabupaten Teluk Bintuni. Dalam simulasi berikut akan ada penampilan aksi penanganan unjuk rasa serta penyelamatan sandera oleh Polres Teluk Bintuni. Untuk itu, bagi seluruh tamu undangan, pengunjung dan penonton, agar menjaga jarak aman dan tidak meniru adegan berbahaya berikut ini. Baik, mari kita saksikan bersama simulasi TPS dan aksi simulasi Sispam Kota oleh personil Polres Teluk Bintuni. Situasi skenario saat ini menceritakan tentang ketidakpuasan dari tim sukses Cabuta terkait hasil suara yang dimiliki oleh mereka berkurang. Hal ini dipicu pada saat perhitungan surat suara di TPS 00 hasil rekapitulasi oleh KPPS bahwa surat suara pada Cabut A tidak sah dan rusak sehingga mengurangi hasil suara. Cabut A, masa pendukung Cabut A tidak terima dan melakukan protes kepada KPPS. Petugas setempat melakukan pengawalan kotak suara ke kantor distrik untuk diamankan dan dilanjutkan repopulasi tingkat distrik. Pada saat bergeser, petugas dihadang oleh massa pendukung A sehingga petugas melakukan pengamanan terhadap oknum tersebut ke polsek terdekat dan dilanjutkan pengawalan kotak suara ke kantor distrik bersama tim unit reaksi cepat. Situasi dalam keadaan aman dan kondusif. Baik, selamat pagi Bapak-Bapak Dorang. Baik, terima kasih Bapak-Bapak Dorang sudah datang hadir di sini untuk melaksanakan pencoblosan. Di sinilah Bapak-Bapak Dorang akan memilih calon pemimpin akan memimpin 5 tahun ke depan. Di sini Bapak-Bapak Dorang tentukan sendiri. Jadi Bapak Dorang akan melaksanakan pencoblosan di hari ini. Kita akan mulai langsung Bapak ya. Ya. Bapak-Bapak Dorang bisa berurutan dari Bapak, silakan. Baik, terima kasih Bapak-Bapak Dorang. Dari masa pencoblosan berjalan sampai dengan berakhir sore hari ini. Sekarang kita akan mulai dengan penghitungan surat suara. Baik, akan dilangsungkan oleh panitia. Oke, akan kami bacakan. Ya. Nomor urut 2 Hasan Tatuta, sah. Nomor urut 1 Leo Anto, sah. Ya. Selanjutnya nomor urut 1. Baik. Oh, masih ada lagi satu.
Nomor urut 1 Leo Anto. Ya. Pencoblosan dimenangkan oleh nomor urut 1 Leo Anto. Baik, terima kasih Bapak-bapak dorang. Bagaimana saksi? Sah. Kenapa ini harus menang? Tidak. Kalau tidak bisa coblos-coblos. Tidak, kami tidak terima. Bapak, izin sabar Bapak ya. Bapak tidak terima dari mana ini Bapak. Bapak bisa bicarakan baik-baik. Karena kami sudah melakukan pencoblosan dan perhitungan suara sudah secara terbuka Bapak. Kita sudah sama-sama menyaksikan bahwa surat suara ini dimenangkan oleh Bapak Lewanto. Tidak Bapak. Begini Bapak, Bapak kalau keberatan silakan ajukan gugatan ke Bawaslu. Tunjukkan bukti-bukti Bapak ke Bawaslu. Kalau kami di sini sudah lakukan secara terbuka Bapak. Bapak polisi bisa masuk untuk bantu berikan penjelasan. Bapak sabar Bapak. Karena Bapak kalau Bapak ingin mengajukan gugatan, Bapak harus bawa bukti-bukti kecurangan ke Bawaslu agar bisa diintervensi juga. Tidak seperti ini Bapak caranya. Jika Bapak keberatan, bawa ke Bawaslu saya toh serta membawa bukti-bukti kecurangan itu Bapak. Bapak mundur Bapak. Bapak mundur. Bapak sabar. Oke baik Bapak Ibu sekalian, dengan selesainya kegiatan pencoblosan dan perhitungan suara, mari kita sama-sama mengawal kotak suara ini ke gudang KPU. Bapak, sabar Bapak. Mari sini Bapak kita jelaskan Bapak. Bapak, tidak. Bukan cara apa? Bukan begini caranya Bapak. Bisa dijelaskan Bapak. Bukan begini Bapak. Sudah Bapak ya. Sudah. Tidak, kami tidak terima. Kalau tidak, bakar saja kotak suara ini. Sambil membawa bukti-bukti kecurangan itu Bapak. Tidak seperti ini. Harus jalankan sesuai prosedur. Kalau Bapak sampaikan ke Bawaslu langsung diproses. Bapak harus tenang dulu, Bapak harus tenang. Karena masalah ini bisa diselesaikan dengan cara baik-baik saja Bapak. Tidak perlu dengan cara kekerasan. Sabar Bapak, sabar.
Selanjutnya, masa dari tim sukses Cabuta tersebut yang tidak terima dan mendatangi kantor Bawaslu Bintuni untuk meminta pertanggungjawaban dan klarifikasi. Dari ketidakpuasan tersebut menimbulkan tindakan dan aksi anarkis di lapangan. Untuk lebih jelasnya, kami sampaikan kepada Bapak Ibu tamu undangan untuk dapat menyaksikan simulasi berikut. Pada kantor Bawaslu, di sekitar kantor Bawaslu, petugas PAM melakukan pengamanan di sekitar kantor Bawaslu. Namun terlihat dari arah utara, sejumlah massa pendukung A mendatangi kantor Bawaslu guna melakukan aksi protes terhadap Panwaslu TPS 00 yang tidak kooperatif terkait masalah kecurangan surat suara di TPS tersebut, serta menuntut Ketua Bawaslu untuk bertanggung jawab membuat laporan ini pada sengketa pilkada. Petugas PAM menghimbau massa agar bersikap kooperatif, namun karena massa yang dikompromi oleh oknum massa, situasi menjadi ricuh. Petugas PAM meminta bantuan pada Polsek Bintuni selaku Dalmas Awal untuk pengamanan massa tersebut. Berdasarkan laporan informasi dari personil Polri yang melakukan pengamanan di kantor Bawaslu, Kapolsek Bintuni dan personil Dalmas Awal mendatangi kantor Bawaslu guna pengamanan aksi unjuk rasa oleh partai tersebut. Kapolsek Bintuni mencoba memberikan himbauan kepada massa, namun ketua demonstran tetap melakukan perlawanan secara verbal terhadap Dalmas Awal dikarenakan menghalangi aksi unjuk rasa.
Cek. 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 Cek satu. Satu. Ya, saudara-saudara, saya minta tidak ada yang berbuat anarkis. Saya minta saudara-saudara tertib. Silakan saudara-saudara tunjuk perwakilan untuk bertemu dengan Ketua Bawaslu. Saya akan memfasilitasi saudara-saudara untuk bertemu dengan Ketua Bawaslu. Kami hadir di sini tidak ada lagi perwakilan, tapi kami mau semua mendengar hasil yang ada dari kampung sehingga ada di ke kota. Betul tidak? Kalau suara kami tidak diperhitungkan, maka kami akan turunkan massa lebih banyak lagi. Jadi saudara-saudara, saya mengerti apa yang saudara-saudara maksudkan. Cuma mari kita sama-sama menjaga ketertiban ya. Kalau saudara-saudara berbuat seperti ini, kasihan nanti yang rugi kita semua. Jadi silakan saudara tunjuk ya perwakilan. Saya akan memfasilitasi saudara-saudara untuk bertemu dengan Ketua Bawaslu. Silakan saudara-saudara tunjuk. Kami hadir di sini tidak ada perwakilan. Tangguh 1, Kota 1. Terima Tangguh 1. Izin melaporkan komandan, situasi di Bawaslu semakin tidak kondusif. Mohon agar diberikan backup Dalmas, komandan. Mohon izin. Terima kasih informasinya Pak. Terima kasih. Dan Tangguh 3, Tangguh 1. Masuk diterima Tangguh 3. Perintah kemudian. Kita akan penebalan di kantor KPU Pak. 86. Perintah dilaksanakan. Tangguh 11, Tangguh 3. 11. Perintah Komandan. 86. Untuk rekan-rekan bertahan. situasi di Bawaslu sudah tidak kondusif. Segera turunkan Dalmas lanjut untuk melakukan pemblokiran di sana. Demikian. Dan ke kantor Bawaslu. Kapolres Teluk Bintuni memerintahkan Kabak Ops untuk lakukan penebalan pada aksi unjuk rasa di kantor Bawaslu. Kabak Ops Kasasa Marta dan Dalmas lanjut segera menuju kantor Bawaslu untuk melakukan penebalan. Situasi di kantor Bawaslu mulai ricuh dan terjadi adu fisik antara petugas dan massa. Kapolsek Bintuni menghubungi kendali teknis atau Kabak Ops untuk meminta backup Dalmas lanjut untuk pengamanan unjuk rasa. Dalmas lanjut, Kabak Ops dan tim negosiator dan Raimas tiba di lokasi guna membackup Dalmas lanjut. Saat ini, aksi provokasi oleh koordinator demonstran membuat massa melakukan penyerangan dan aksi anarkis terhadap petugas, sehingga situasi di kantor Bawaslu mulai tegang dan tidak terkendali. Kabak Ops dan pasukan Dalmas lanjut tiba di kantor Bawaslu. Kabak Ops selaku kendali taktis lapangan memerintahkan negosiator untuk himbauan kepada massa. Selanjutnya, Raimas untuk dorong maju terhadap massa demonstran guna memberikan ruang bagi Dalmas lanjut untuk lintas ganti. Berikut adalah simulasi tahap kuning ketika eskalasi unjuk rasa mulai meningkat. Cek. 1. 1, 2. 1, 2. Cek.
Apa yang Bapak Dorang sampaikan, kami harap dengan tertib sekali lagi, saudara-saudara pengunjuk rasa, jangan sampai melakukan hal-hal yang sekali lagi. Saudara-saudara, tidak ada betul apa yang Bapak Dorang mau, kami pun merasakan itu. Tapi tolong jangan anarkis. Kabag Ops dan Kasat Binmas mencoba upaya persuasif terhadap massa demonstran, namun massa sudah terprovokasi oleh provokator yang memanas-manasi situasi, sehingga massa mulai berani melakukan penyerangan terhadap petugas. Situasi massa yang semakin emosi karena dihalangi petugas, Kabag Ops memerintahkan Dalmas Lanjut untuk mendorong massa agar keluar dari halaman kantor Bawaslu. Gandru, dorong. Kompi, Dalmas! Dorong! Maju! Jalan! Perhatikan kabel ABD, perhatikan kabel. Untuk mengurai massa menggunakan flashball dan Danki Dalmas agar mendesak maju untuk mendorong massa. Massa yang mulai terurai karena tembakan gas air mata oleh personil Raimas, kemudian memancing emosi petugas dengan melempar batu dan benda keras ke arah Kompi Dalmas yang dalam posisi sikap berlindung. Selanjutnya, truk AWC tiba dan masuk ke formasi Kompi Dalmas untuk menyemprot massa yang melempar petugas. Setelah AWC menembakkan meriam air ke arah massa yang tidak terima melakukan pembakaran pada fasilitas umum sekitar. Cek satu, tes. Tes satu. Sikap berlindung. Mulai. Fasilitas umum di sekitar lokasi.
Dikarenakan situasi yang mulai mereda, masa mulai mundur keluar dari kantor halaman Bawaslu, diikuti oleh Kompidalmas yang mulai kembali ke lokasi daerah persiapan untuk melakukan apel konsolidasi. Massa yang terkena tembakan flashball mulai secara perlahan mundur dan berhenti menyerang Kompidalmas. Dikarenakan situasi yang mulai mereda, massa mulai mundur keluar dari halaman kantor Bawaslu, diikuti oleh Kompidalmas yang mulai kembali ke lokasi daerah persiapan untuk melakukan apel konsolidasi, dan kemudian dilanjutkan oleh mobile security barrier untuk memasang kawat barrier guna mencegah massa agar tidak kembali melakukan penyerangan di kantor Bawaslu. Demikianlah simulasi penanganan aksi unjuk rasa oleh Polres Teluk Bintuni, mulai dari eskalasi hijau sampai dengan eskalasi kuning. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan dari Polres Teluk Bintuni. Selanjutnya, mari kita saksikan aksi penyelamatan sandera oleh Kompi Brimob 3A Bintuni bersama Polres Teluk Bintuni. Untuk itu, bagi para hadirin dan penonton di sekitar lokasi agar tetap menjaga jarak aman dan tidak meniru adegan berbahaya berikut ini. Tidak diduga, pada saat aksi demonstrasi, terdapat kelompok OTK yang telah berhasil menyusupi kantor Bawaslu dan melakukan penyanderaan pada ketua dan komisioner Bawaslu. Petugas Polri yang melakukan pengamanan di kantor Bawaslu juga diserang oleh kelompok OTK tersebut. Petugas yang diserang mencoba menghubungi Polres Teluk Bintuni untuk permintaan bantuan penyelamatan sandera. Berdasarkan laporan tersebut, Kapolres Teluk Bintuni menghubungi Kapolda Papua Barat untuk permintaan bantuan unit respon aktif shooter insiden. Yang selanjutnya, Kapolda Papua Barat memerintahkan dan Satbrimob Polda Papua Barat untuk membantu penyelamatan sandera di kantor Bawaslu Bintuni. Baik, mari kita saksikan aksi penanganan penyelamatan sandera oleh unit respon aktif shooter insiden Kompi Brimob 3A Bintuni. Sementara itu, di lokasi kantor Bawaslu telah dikuasai oleh kelompok OTK bersenjata yang telah menyandra Ketua Bawaslu, Komisioner Bawaslu, dan petugas Polri yang sedang melaksanakan pengamanan di kantor Bawaslu. Namun, petugas Polri yang diserang tersebut berhasil menghubungi Polres Teluk Bintuni untuk permintaan bantuan penyelamatan sandera.
Dengan kesigapan petugas PAM yang terlatih, bantuan dari Unit Respon Aktif Shooter Insiden bersama Unit Respon Cepat Polres Teluk Bintuni dalam 5 menit kemudian tiba di lokasi. Selanjutnya, Unit Respon Aktif Shooter Insiden bersiap pada posisi untuk melakukan penindakan pada kelompok OTK tersebut. Kemudian, Unit Respon Aktif Shooter Insiden secara cepat bergerak maju mendobrak kantor Bawaslu dan melumpuhkan kelompok OTK yang sedang menyekap para sandera. Kemudian unit respon cepat bertugas melakukan pengamanan lokasi, pengaturan arus lalu lintas dan infiltrasi pada kelompok OTK tersebut. Dari hasil infiltrasi oleh unit respon cepat, profil dari kelompok OTK tersebut merupakan simpatisan pendukung partai yang melakukan aksi demonstrasi. Dikarenakan aksi demonstrasi yang dilakukan telah gagal, maka kelompok OTK tersebut melakukan aksi penyanderaan terhadap komisioner Bawaslu. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan bersama-sama proses penyelamatan sandera yang akan dilaksanakan oleh unit respon aktif shooter insiden Brimob Kompi 3 Batalion Pelopor. Masuk. Laporan motor dipersiapkan seluruhnya untuk penyelamatan sandera. Laporan 6, tim Alfa akan bergeser ke TKP. Laporan. Kita saksikan bersama-sama unit respon aktif shooter insiden Brimob Kompi 3 Batalion Pelopor sementara menuju ke lokasi penyanderaan, yaitu kantor Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni. Dan selanjutnya akan melaksanakan penindakan dan penyelamatan terhadap sandera Ketua Bawaslu dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni yang disandera oleh orang tak dikenal yang diduga merupakan simpatisan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak terima akan keputusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni. Kita saksikan bersama tim respon aktif shooter insiden telah tiba di lokasi. Perlu diketahui oleh hadirin sekalian bahwa sebelum melaksanakan penindakan, Komandan Unit Rasi akan menempatkan personilnya guna mengamankan area penyanderaan untuk mengantisipasi pelaku teror meloloskan diri sekaligus membackup tim tindak Rasi dalam melakukan penindakan terhadap aksi teror. Selanjutnya, dan unit Rasi akan melaporkan situasi terakhir ke posko guna memastikan bahwa unit Rasi akan segera melakukan penindakan. Masuk diterima oleh posko. Siap melakukan penindakan. Laporan dimonitor oleh posko. Tim Rasi segera melakukan penindakan. Laporan 6, penindakan segera.
Kita saksikan bersama unit tindak respon aktif shelter insiden telah bergerak secara taktis mendekati sasaran. Terdapat satu kota terbuka. Go! Unit tindak rasi telah memasuki ruangan. Ruangan pertama telah berhasil dikuasai. Selanjutnya akan memasuki ke ruangan kedua. Terdapat satu kota tertutup. Go! Ruangan kedua telah berhasil dikuasai dan berhasil melumpuhkan satu OTK yang coba meloloskan diri. Selanjutnya akan memasuki ke ruangan ketiga yang menjadi tempat penyanderaan. Ruangan ketiga telah berhasil dikuasai dan pelaku teror berhasil dilumpuhkan. Dan Ketua Bawaslu dan Komisaris Bawaslu Kabupaten Lek Bentuni berhasil diselamatkan. Unit dan tim tindak. Masuk. Melaporkan. Ruangan telah dikuasai. 3 OTK MD. 2 sandera berhasil diselamatkan. Selanjutnya tim tindak akan keluar ruangan. Mohon di backup. 86. Tim tindak silakan keluar. Kami akan backup. Waktu 1, waktu 2, berapat. Siap dimonitor. Waktu 1 berapat. 86. Waktu 2 berapat. Hadirin yang kami hormati, unit rasi Brimob Komput 3 Batalion Pelopor telah berhasil menguasai TKP dan sandera berhasil diselamatkan. Selanjutnya, unit rasi akan keluar dari ruangan membawa sandera Ketua Bawaslu dan Komisaris Bawaslu Kabupaten Teluk Bentuni, dan selanjutnya akan melakukan escape menuju ke Pelabuhan Jeti untuk diberangkatkan menuju ke Sorong. Kita saksikan bersama, unit rasi akan melakukan escape menuju ke Pelabuhan Yeti untuk selanjutnya diberangkatkan ke Sorong. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian proses penyelamatan sandera yang telah berhasil dilaksanakan oleh unit respon aktif shelter insiden Brimob Komput 3 Batalion Pelopor. Selanjutnya akan dilaksanakan olah TKP oleh unit identifikasi Inafis Polres Teluk Bentuni. Demikian, sekian dan terima kasih Brimob untuk Nusa dan Bangsa. Aksi penindakan oleh unit respon aktif shooter insiden telah berhasil melumpuhkan kelompok OTK tersebut. Kemudian dengan cepat, unit respon aktif shooter insiden melakukan evakuasi terhadap VIP, Ketua Bawaslu dan Komisioner ke pelabuhan dan diberangkatkan ke Kota Sorong untuk diamankan melalui jalur laut. Setelah para sandera dievakuasi, unit respon cepat dari unit Inafis Polres Teluk Bintuni melakukan olah TKP dan mengevakuasi kelompok OTK yang telah dilumpuhkan. Dalam prosedur TPTKP, hal pertama yang dilakukan yaitu mengamankan lokasi TKP dan memasang garis polisi di sekitar TKP. Setelah itu, personil Samapta melakukan penjagaan dan pengamanan di sekitar TKP. Bisa disaksikan dalam peragaan berikut, personil Inafis membawa koper berwarna hitam. Koper tersebut adalah Iden Box yang berisi peralatan identifikasi dan forensik guna penanganan olah TKP. Setelah itu, tim Inafis melakukan analisis dan fotografi forensik serta mengumpulkan barang bukti di lokasi TKP.
Tes. Hasil dari olah TKP ditemukan 3 pucuk senjata api rakitan, 2 buah parang, dan topeng penutup wajah yang digunakan oleh kelompok OTK tersebut, serta korban jiwa sebanyak 5 orang dari kelompok OTK tersebut yang berhasil dilumpuhkan. Kemudian unit Inafis mengevakuasi jenazah kelompok OTK tersebut. Setelah olah TKP dari unit Inafis, lokasi kantor Bawaslu disterilkan dan dijaga ketat oleh petugas kepolisian guna menghindari gangguan ancaman kembali. Demikianlah rangkaian peragaan dan simulasi dan penanggulangan aksi unjuk rasa, mulai dari tahap awal atau situasi hijau, tahap lanjut atau situasi kuning, sampai pada anarkis atau situasi merah dengan menerapkan 1. Peraturan Kapolri nomor 16 tahun 2006 tentang pedoman pengendalian massa. 2. Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara Republik Indonesia. Simulasi sistem pengamanan kota Bintuni ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Polres Teluk Bintuni siap mengamankan gangguan konjeksi di Kabupaten Teluk Bintuni. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang. Baik, selamat siang. Bersatu kita kuat. Demikian simulasi sistem kota yang dilaksanakan oleh Polres Teluk Bintuni. Ini adalah merupakan gambaran bagi para petugas untuk menghadapi Pilkada pada tanggal 27 November 2024. Demikian, terima kasih kepada para tamu undangan yang hadir. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat. Kalau ada kekurangan, mohon maaf dari kami. Sekian dan terima kasih. Dan untuk seluruh personil Polres Teluk Bintuni agar merapat ke halaman aula Bawaslu untuk melakukan konsolidasi sekaligus melaksanakan makan siang. Terima kasih. Sukses untuk kita semua.